Miriam adalah yang paling pendiam di antara kami bertiga. Ia selalu menjadi orang yang lebih banyak berpikir sebelum berbicara. Ia membutuhkan lebih banyak waktu. Ia merasakan banyak hal secara mendalam, tetapi ia tidak selalu mengatakan apa yang ia rasakan. Jadi, ketika ia mulai menceritakan mimpinya kepada kami, fakta bahwa ia menceritakannya menunjukkan kepada kami betapa mimpi itu telah memengaruhinya. Ia berkata dalam mimpinya ia berada di sebuah taman, bukan taman seperti taman-taman yang pernah dilihatnya. Ia berkata warna-warnanya lebih hidup daripada warna-warna normal. Ia berkata hijaunya rumput tampak seperti rumput yang tampak dalam gambar yang dibuat lebih terang oleh seseorang di ponselnya. Hanya saja itu bukan buatan. Itu nyata. Ia berkata ia terus ingin melihat bunga-bunga itu karena sangat indah, tetapi ia juga tidak bisa berhenti menatap pria yang berdiri di tengah taman. Pria itu berdiri diam, dan pria itu menatapnya. Miriam berkata hal pertama yang dirasakannya ketika melihatnya adalah ia ingin menghampirinya. Bukan karena disuruh, bukan karena ditarik atau dipaksa. Ia berkata sesuatu dalam dirinya hanya ingin menghampirinya seperti seorang anak yang tersesat ingin menemui orang tuanya yang akhirnya ia lihat setelah lama tersesat. Ia berjalan ke arahnya dan pria itu tidak bergerak. Pria itu hanya menunggunya, dan ia berkata semakin dekat ia dengannya, semakin ia merasakannya. Cinta ini, ia berkata ia pernah merasakan cinta sebelumnya. Cinta seorang ibu, cinta keluarga, cinta persahabatan yang erat. Namun, menurutnya, cinta ini berbeda. Ia berkata bahwa cinta ini tidak memiliki batas. Setiap cinta yang pernah ia rasakan memiliki batas di suatu tempat. Sebuah batasan, sebuah kondisi, bahkan cinta terbaik yang pernah ia terima dari seseorang memiliki batasan di suatu tempat. Namun, cinta yang ia rasakan dari pria ini saat ia berjalan ke arahnya, ia berkata bahwa cinta itu sama sekali tidak memiliki batas. Cinta itu terus berlanjut dan berlanjut. Saat ia sampai di sana, ia berhenti di depannya dan menatap wajahnya. Ia berkata bahwa pria itu memiliki wajah seseorang yang telah sangat menderita dan telah melewatinya. Bukan seseorang yang tidak pernah merasakan sakit. Seseorang yang telah merasakan sakit yang sesungguhnya dan telah melewatinya dan keluar dari sana dengan utuh. Ia berkata bahwa ada sesuatu di wajah pria itu yang belum pernah ia lihat di wajah manusia manapun dan ia tidak tahu nama untuk itu. Hal yang paling mendekati yang dapat ia lihat adalah martabat. Namun, lebih besar dari martabat. Seperti martabat memiliki versi yang lebih agung dan wajah pria itu memiliki versi yang lebih agung itu. Pria itu berkata kepadanya, Miriam. Ia berkata, hanya mendengar namanya disebut dalam suara Yesus saja sudah membuat napasnya terhenti sejenak. Yesus berkata, aku sudah menunggu saat ini. Ia berkata, siapakah engkau? Yesus berkata, engkau sudah tahu siapa aku. Dan ia berkata, ia tahu. Ia berkata, ia tahu sejak pertama kali melihatnya dari kejauhan. Ia hanya ingin mendengar Yesus mengatakannya. Yesus berkata, akulah Yesus, akulah anak Allah yang hidup, dan aku mencintaimu, Maryam. Ia mengucapkan kata-kata itu, aku mencintaimu, Maryam, menghancurkan setiap tembok yang pernah dibangunnya dalam dirinya. Ia berkata, ia tidak tahu bahwa ia memiliki tembok sampai tembok itu runtuh. Ia menjatuhkan diri ke tanah dan memegang ujung jubah Yesus dan berkata, aku minta maaf. Maafkan aku, maafkan aku. Dia tidak sepenuhnya mengerti apa yang membuatnya menyesal. Dia hanya merasakan kesedihan yang luar biasa selama bertahun-tahun dia hidup tanpa mengenalnya. Semua doa yang telah dia panjatkan kepada Tuhan yang terasa jauh dan menuntut segalanya, tetapi tidak memberikan kepastian balasan. Semua tahun yang telah dia lalui untuk menjadi cukup baik. Dia menyesali semua itu. Bukan penyesalan dalam arti hukuman. Penyesalan dalam arti penyesalan ketika dia menyadari bahwa dia telah kehilangan sesuatu yang berharga untuk waktu yang sangat lama dan sekarang dia telah menemukannya. Dia mengulurkan tangan dan meletakkan tangannya di kedua sisi wajahnya. Dengan lembut, seperti sesuatu yang berharga sedang dipegang. Dan dia berkata, kamu tidak pernah hilang dariku. Aku selalu tahu di mana kamu berada. Aku selalu datang untukmu. Dia terbangun sambil memegangi wajahnya sendiri dengan tangannya sendiri. Dia telah menangis. Ketika Miriam selesai menceritakan mimpinya, dia meletakkan tangannya di atas meja dan menatap kami berdua dan berkata, ini bukan mimpi yang normal. Kami tidak berdebat dengannya. Kami bertiga duduk di meja itu cukup lama setelah itu tanpa mengatakan apapun. Terlalu banyak yang ingin dikatakan dan tidak ada tempat yang tepat untuk memulai. Kami tumbuh besar di rumah ini. Ini adalah rumah orang tua kami. Segala sesuatu di rumah ini adalah Muslim. Al-Quran ada di rak di ruang tamu. Sajadah dilipat di sudut. Azan berkumandang dari masjid terdekat 5 kali sehari, dan itu selalu terasa seperti ritme kehidupan kami. Dan sekarang kami bertiga duduk di meja dapur ibu kami sambil membawa sesuatu yang begitu besar dan aneh sehingga kami bahkan belum memiliki kata-kata untuk menggambarkannya. Ibrahim berkata dengan pelan, apa yang harus kita lakukan dengan ini? Aku tidak menjawab karena aku tidak tahu. Maryam berkata, kita tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Aku berkata, kita tidak bisa. Kami terdiam lagi. Lalu Ibrahim berkata, kita bertiga. Malam yang sama, orang yang sama. Dia membiarkan itu melayang di udara. Dia berkata, apa kemungkinannya?
Tidak ada kemungkinan seperti itu. Kita semua tahu itu. 3 orang yang berbagi mimpi sudah cukup aneh. Namun, 3 orang yang merupakan saudara kembar 3, yang tinggal serumah, yang tidak pernah membahas Yesus atau agama Kristen dengan cara yang serius, yang tidak pernah pergi ke gereja atau membaca Alkitab, kami bertiga melihat Yesus dalam mimpi kami di malam yang sama. Kami bertiga mendengar dia menyebutkan nama kami. Kami bertiga terbangun dengan keyakinan yang sama di hati kami. Itu bukanlah suatu kebetulan. Itu bukanlah otak yang melakukan sesuatu yang tidak biasa saat tidur. Itu bukanlah stres atau makanan atau aktivitas otak yang acak. Itu adalah sesuatu yang telah diatur, sesuatu yang telah direncanakan, sesuatu yang seharusnya terjadi. Dan saya pikir itulah momennya, momen dapur yang tenang dengan cahaya pagi dan kopi buatan ibu kami dan kami bertiga saling memandang. Saya pikir itulah momen ketika saya benar-benar percaya. Bukan karena saya sepenuhnya mengerti, bukan karena saya memiliki jawaban atas semua pertanyaan saya. Saya punya banyak pertanyaan, saya masih punya banyak pertanyaan, namun, pengalaman dalam mimpi itu begitu nyata yang tak dapat disangkal, sehingga membantahnya terasa seperti membantahnya tanganku sendiri tidak berada di depan wajahku. Aku bisa saja mencoba, tetapi aku tahu aku berbohong. Minggu-minggu berikutnya adalah minggu-minggu tersulit dalam hidupku. Kami tidak langsung memberitahu orang tua kami. Kami tidak bisa, kami tidak tahu caranya. Kami berbicara di antara kami sendiri setiap ada kesempatan. Ibrahim pergi dan menemukan Alkitab dari toko buku Kristen di bagian lain kota. Ia berhati-hati dalam hal itu. Ia memasukkannya ke dalam tas biasa dan membawanya pulang lalu menyembunyikannya di kamarnya. Kami bertiga akan duduk bersama di malam hari ketika orang tua kami sedang tidur dan kami akan membacanya bersama-sama. Dan hal-hal yang kami baca, semuanya cocok. Itulah satu-satunya kata yang kumiliki. Semuanya cocok. Apa yang kami alami dalam mimpi-mimpi itu cocok dengan apa yang tertulis di buku itu. Kata-kata yang diucapkan Yesus dalam Alkitab adalah kata-kata yang sama yang telah diucapkannya kepada kami. Kasih yang digambarkan di halaman-halaman itu adalah kasih yang sama yang telah kami rasakan. Karakter orang yang digambarkan di halaman-halaman itu adalah karakter orang yang telah datang kepada kami. Ada hal-hal yang sulit dibaca, hal-hal yang menantang semua hal yang telah kami yakini sejak kecil, tetapi kami tidak melakukannya. Lari dari tantangan. Kami membaca dengan saksama dan membicarakan apa yang kami baca dan kami berdoa, meskipun kami belum sepenuhnya tahu bagaimana cara berdoa atau kepada siapa tepatnya kami berdoa dengan cara baru ini. Kami hanya berbicara langsung kepada Yesus, seperti dia telah berbicara kepada kami. Kami mengatakan apa yang kami rasakan dan apa yang kami butuhkan dan apa yang membingungkan kami. Dan sedikit demi sedikit, segalanya menjadi jelas. Saya ingat suatu malam, sekitar 3 minggu setelah mimpi itu, kami duduk di kamar Ibrahim sambil membaca dan Maryam mendongak dari halaman itu dan dia berkata, "Saya percaya dia mati untuk kita." Dia membaca bagian tentang penyaliban. Saya menatapnya. Dia berkata, "Dalam Islam, kami selalu diajarkan bahwa dia tidak mati di kayu salib, bahwa orang lain mati menggantikannya. Tetapi ketika saya membaca ini, dia meletakkan tangannya di halaman itu. Ketika saya membaca ini dan saya ingat wajahnya dalam mimpi itu, saya percaya dia mati. Saya percaya dia mengalami semua itu untuk kita." Ibrahim berkata, "Saya juga percaya itu." Saya berkata, "Saya juga percaya itu." Dan kami merenungkannya beberapa saat. Bebannya, bahwa orang yang datang kepada kami dalam mimpi dengan kelembutan dan kasih sayang seperti itu, telah melalui sesuatu yang begitu menyakitkan dan mengerikan. Bukan karena ia harus melakukannya, tetapi karena ia memilih untuk melakukannya. Untuk kami, untuk semua orang, ada sesuatu yang terjadi dalam diri Anda ketika Anda menerimanya sepenuhnya. Itu bukanlah hal yang kecil. Itu bukanlah sesuatu yang Anda baca, lalu Anda anggap remeh dan Anda tinggalkan begitu saja. Itu masuk ke dalam diri Anda. Itu mengubah bentuk sesuatu di dalam diri Anda. Pertanyaan tentang bagaimana memberitahu orang tua kami tetap ada dalam benak kami untuk waktu yang lama. Ayah kami adalah seorang pria yang bangga. Tidak sombong, hanya bangga. Ia bangga dengan keyakinannya, keluarganya, dan cara ia membesarkan anak-anaknya. Ia telah mengorbankan banyak hal untuk memberi kami pendidikan muslim yang baik. Gagasan untuk memberitahu dia bahwa ketiga anaknya telah meninggalkan Islam pada malam yang sama karena mereka memiliki mimpi yang sama tentang Yesus. Saya tidak dapat membayangkan bagaimana percakapan itu akan berlangsung. Saya takut akan hal itu, bukan karena saya pikir ia akan menyakiti kami, tetapi karena saya mencintainya dan saya tidak ingin membuatnya sakit hati. Dan saya tahu itu akan membuatnya sangat sakit hati. Ibu kami lebih lembut, tetapi imannya juga mendalam. Dia bukan hanya seorang muslim yang berbudaya. Dia berdoa dengan sepenuh hatinya. Dia berpuasa dengan seluruh tubuhnya. Dia percaya dengan segenap yang dimilikinya. Pikiran untuk menatap matanya dan mengatakan kepadanya apa yang sekarang kami yakini, menghancurkan hati saya bahkan sebelum itu terjadi. Kami berdoa tentang hal itu. Kami meminta Yesus untuk membantu kami. Kami meminta waktu yang tepat dan kata-kata yang tepat. Waktu yang tepat datang sekitar 2 bulan setelah mimpi itu. Saat itu Jumat malam, rumah itu sunyi. Ayah kami baru saja pulang dari salat Jumat dan dalam suasana hati yang baik. Ibu kami telah menyiapkan makanan yang kami semua sukai. Kami makan bersama dan itu adalah malam yang menyenangkan. Dan setelah makan malam,
Ketika piring-piring dibersihkan dan kami semua masih di meja, Ibrahim menatap saya dan saya menatap Maryam dan kami saling memahami tanpa berbicara. Saya berkata, "Baba Mama, ada sesuatu yang perlu kami bertiga sampaikan padamu." Ayah kami menatap saya, ekspresinya sedikit berubah, tidak khawatir, hanya penuh perhatian. Dia dapat mendengar bahwa apa yang akan terjadi adalah serius. Saya memberitahu mereka, saya menceritakan semuanya kepada mereka. Mimpi-mimpi itu, apa yang kami lihat, apa yang kami rasakan, apa yang terjadi beberapa minggu setelahnya. Ibrahim menambahkan beberapa hal yang saya lupa. Suara Maryam terputus 2 kali saat dia berbicara, tetapi dia tidak berhenti. Kami menceritakan semuanya kepada mereka. Semuanya. Ketika kami selesai, ada keningan yang panjang di meja itu. Wajah ayah kami menunjukkan banyak hal. Pertama, kebingungan, lalu ketidakpercayaan, lalu sesuatu yang tampak seperti rasa sakit. Rasa sakit yang dalam dan tenang. Dia menatap ibu kami dan ibu kami menatap tangannya. Dia berkata, "Ini yang kamu yakini sekarang?" Itu bukan pertanyaan, tetapi saya menjawabnya. Saya berkata, "Ya, Baba." Kami bertiga. Dia mendorong kursinya ke belakang dan berdiri lalu meninggalkan ruangan. Kami mendengar pintu kamar tidurnya tertutup. Ibu kami duduk di sana dengan tangan masih di pangkuannya. Dia tidak menangis. Dia sangat diam, seperti sedang berusaha menahan diri. Dia menatap kami setelah beberapa saat dan berkata, "Mengapa? Mengapa kalian melakukan ini?" Miriam mengulurkan tangan dan memegang tangannya dan berkata, "Mama, kami tidak memilih ini. Dia datang kepada kami. Kami tidak mencarinya. Dia yang datang kepada kami." Ibu kami melihat tangan Miriam yang memegang tangannya dan dia berkata dengan sangat lembut, "Dia siapa?" Miriam berkata, "Ya Tuhan, Mama." Ibu kami menarik tangannya perlahan. Dia berdiri. Dia pergi ke dapur. Kami mendengar air mengalir. Dia tidak kembali ke meja. Malam itu sangat sulit. Rumah itu terasa berbeda. Udara di dalamnya terasa berat. Aku pergi ke kamarku dan duduk di tempat tidurku dan berbicara dengan Yesus untuk waktu yang lama. Aku tidak mengerti mengapa dia harus datang kepada kami dengan cara yang akan menyebabkan begitu banyak rasa sakit. Aku mengatakan kepadanya bahwa aku jujur kepadanya tentang apa yang kurasakan. Aku mengatakan kepadanya bahwa aku bersyukur dan aku yakin dan aku tidak akan kembali. Tetapi aku mengatakan kepadanya bahwa itu menyakitkan. Rasa sakit atas apa yang terjadi pada keluarga kami sangat menyakitkan. Aku merasakan kedamaian datang ke dalam ruangan. Aku tidak dapat menjelaskannya dengan cara yang rasional. Ruangan itu sama, tidak ada yang berubah. Namun, ada sesuatu yang mengendap dalam diriku, seperti tangan yang diletakkan di atas hati yang bermasalah. Dan aku tahu, bahkan dengan semua rasa sakit, bahkan dengan kesulitan yang akan datang, aku tahu kami tidak sendirian. Aku tahu dia bersama kami. Dia telah mengatakan kepadaku dalam mimpi, "Aku selalu berada di dekatmu." Dan aku percaya itu masih benar. Aku mempercayainya sampai hari ini. Bulan-bulan setelah kami mengungkapkan jati diri kepada orang tua kami adalah bulan-bulan yang penuh kesulitan yang tidak akan kuanggap mudah. Ayah kami berhenti berbicara kepada kami selama beberapa minggu. Tidak sepenuhnya. Dia masih menjawab jika kami berbicara kepadanya. Namun kehangatan itu telah hilang. Dia tidak menatap kami seperti dulu. Ada kesedihan di matanya setiap kali dia melihat kami yang lebih menyakitkan daripada kemarahan. Kemarahan yang seharusnya bisa kutanggapi. Kesedihan tidak punya tempat untuk pergi. Kesedihan itu hanya ada di antara kami. Ibu kami berbeda. Dia mencoba memahami bahkan ketika dia tidak setuju. Dia terkadang mengajukan pertanyaan kepada kami. Bukan untuk berdebat, hanya untuk mengerti. Dia terkadang mendatangiku ketika Ibrahim dan Maryam keluar, dan dia akan duduk bersamaku dan memintaku untuk menceritakan lagi kepadanya tentang mimpi itu. Seperti apa sebenarnya dia? Apa yang sebenarnya dia katakan? Dia mendengarkan dengan saksama, lalu diam. Dia tidak pernah mengatakan bahwa dia percaya kepada kami, tetapi dia juga tidak pernah mengatakan bahwa kami berbohong. Dan dari caranya mendengarkan, dengan perhatian yang saksama dan penuh perhatian, terkadang saya berpikir bahwa dia tidak hanya mendengarkan dengan telinganya. Saya pikir dia sedang mengujinya dengan sesuatu di dalam dirinya, sesuatu yang belum siap dia ucapkan dengan lantang. Kami menemukan sebuah gereja bawah tanah, yang tidak mudah dilakukan di Riyadh, tetapi ada orang-orang percaya di mana-mana, bahkan di tempat-tempat yang sangat berbahaya untuk menjadi seorang pemeluknya. Seorang pria yang saya temui melalui pencarian daring yang hati-hati menghubungi saya, dan akhirnya, dengan persiapan yang matang, dia memperkenalkan kami kepada sekelompok kecil orang yang juga percaya. Mereka adalah orang-orang Arab yang beragama Kristen. Beberapa adalah orang-orang yang berpindah agama seperti kami. Beberapa telah menjadi orang percaya sepanjang hidup mereka, tetapi merahasiakannya. Mereka bertemu di sebuah apartemen kecil, dan mereka membaca Alkitab bersama, dan mereka berdoa bersama, dan mereka beribadah bersama dengan cara yang hening tetapi hidup. Pertama kali kami bertiga masuk ke apartemen kecil itu dan duduk di antara orang-orang itu, aku tidak bisa menggambarkan bagaimana rasanya. Mereka adalah orang asing, tetapi mereka menyambut kami seperti kami bukan orang asing. Seorang wanita tua bernama Hannah memegang kedua tangan Maryam dan berkata, "Selamat datang di rumah." Dan Maryam menangis. Tepat di pintu, dia menangis. Dan Hannah memeluknya dan membiarkannya menangis. Aku memikirkan kata-kata itu dalam perjalanan pulang malam itu.
Selamat datang di rumah. Kami tidak pernah berpikir seperti itu. Kami menganggap apa yang kami lakukan sebagai kepergian. Meninggalkan Islam, meninggalkan tradisi keluarga kami, meninggalkan dunia yang selama ini kami kenal. Dan ya, semua itu benar. Kami memang pergi, tetapi kata-kata Hana membuatku melihat sisi lain dari itu. Kami tidak hanya pergi, kami juga tiba. Kami tiba di suatu tempat yang belum pernah kami kunjungi sebelumnya, tetapi entah bagaimana rasanya seperti selalu menunggu kami. Ibrahim adalah orang yang paling terlihat berubah selama bulan-bulan itu. Dia selalu sedikit gelisah sebelumnya, sedikit tidak tenang. Ia menenggelamkan dirinya dalam banyak hal dan kemudian kehilangan minat. Ia memulai berbagai proyek dan tidak menyelesaikannya. Ia memiliki energi yang tidak memiliki arah jelas. Namun setelah mimpi itu, setelah kami mulai membaca dan bertemu dengan kelompok itu dan berdoa bersama, Ibrahim menemukan sesuatu yang belum pernah ia miliki sebelumnya. Arah. Keheningan. Bukan keheningan karena kebosanan, keheningan seseorang yang telah menemukan tempat yang seharusnya mereka tuju. Ia mulai membaca semua yang dapat ia temukan. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada orang-orang percaya yang lebih tua di kelompok kami. Ia duduk dengan Alkitab selama berjam-jam. Ia berubah. Kami semua dapat melihatnya. Miriam menjadi lebih terbuka. Ia selalu menjaga jarak dari orang lain. Ia hangat, tetapi ia menjaga jarak. Setelah mimpi itu dan semua yang terjadi setelahnya, jarak itu mulai mengecil. Ia lebih banyak berbicara. Ia lebih mudah tertawa. Ia juga lebih mudah menangis, yang mungkin kedengarannya bukan hal yang baik, tetapi sebenarnya baik. Ia selalu mengendalikan perasaannya. Sekarang ia membiarkannya datang. Ia lebih hadir, lebih hidup dengan cara yang baru dan indah untuk dilihat. Bagi saya akan mengatakan bahwa perubahan terbesar adalah dalam cara saya berpikir tentang tujuan. Sebelum mimpi itu, saya sedang berusaha keras untuk meraih sesuatu, menyelesaikan sekolah, mendapatkan pekerjaan yang bagus, menjadi anak yang bertanggung jawab. Tetapi di balik semua itu ada semacam kekosongan yang tidak pernah saya sebutkan sepenuhnya. Saya memiliki semua yang seharusnya saya inginkan. Namun ada sesuatu dalam diri saya yang selalu tidak terpuaskan tanpa mengetahui alasannya. Setelah mimpi itu, setelah mulai memahami siapa Yesus dan apa yang telah dia lakukan dan apa yang dia katakan tentang kehidupan, dan tentang setiap orang, kekosongan itu terisi. Tidak sekaligus, perlahan. Seperti ruangan yang dipenuhi cahaya saat matahari terbit. Sedikit demi sedikit lebih banyak cahaya masuk sampai Anda menyadari ruangan itu sepenuhnya terang, dan Anda tidak dapat mengingat kapan kegelapan terakhir pergi. Saya ingin berbicara tentang mimpi itu sekali lagi karena ada sesuatu tentangnya yang telah saya pikirkan berkali-kali selama bertahun-tahun sejak itu terjadi. Ketika Yesus datang kepada saya dalam mimpi itu, dia tidak datang dengan argumen. Dia tidak datang dengan daftar alasan mengapa Islam salah, atau mengapa Kristen benar. Dia tidak berdebat dengan saya. Dia tidak memberi saya sebuah buku. Dia datang begitu saja. Dia menyebut nama saya. Ia mengatakan bahwa ia selalu dekat denganku. Ia mengatakan bahwa ia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Ia memintaku untuk datang. Aku memikirkan mengapa ia melakukannya dengan cara itu. Kurasa sekarang aku mengerti sebagiannya. Argumen selalu dapat dibantah. Perdebatan selalu memiliki sisi lain. Namun, cinta yang datang langsung kepadamu, yang mengetahui namamu, yang memelukmu saat kau berlutut, bukanlah sesuatu yang dapat kau bantah. Cinta yang melewati pikiran dan langsung menuju ke tempat di dalam dirimu yang mengetahui kebenaran bukan melalui penalaran, tetapi melalui pengenalan. Ia langsung menuju ke tempat itu. Dan tempat itu berkata ya, ada orang-orang di tahun-tahun berikutnya yang mempertanyakan kisah kami. Ada orang-orang yang mengatakan bahwa kami bingung atau berbohong atau telah dipengaruhi oleh sesuatu. Ada orang-orang di keluarga kami sendiri yang mengatakan bahwa kami telah mempermalukan orang tua kami, garis keturunan kami, dan keyakinan kami. Hal-hal ini menyakitkan untuk didengar. Aku tidak akan berpura-pura tidak merasakannya. Ada malam-malam ketika kata-kata orang-orang itu terasa berat di dadaku dan aku terjaga sambil memikirkannya, menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang mereka ajukan kepadaku. Apakah aku yakin? Apakah aku membayangkannya? Apakah ada bagian diriku yang tidak kusadari telah membangun sesuatu dalam tidur yang terasa nyata tetapi sebenarnya tidak? Dan setiap kali aku menanyakan pertanyaan-pertanyaan itu, aku kembali ke tempat yang sama. Jawaban yang sama. Hal yang sama yang tidak bergerak di dalam diriku yang tidak dapat dibantah. Kamu tidak dapat meyakinkan seseorang bahwa dia tidak melihat matahari dengan mengatakan kepadanya bahwa matahari itu tidak ada. Dia melihatnya. Dia merasakan kehangatannya. Kehangatan itu masih ada di kulitnya. Dia tahu, kami bertiga tahu, dan di luar apa yang kami ketahui secara pribadi, ada fakta sederhana bahwa kami memiliki satu sama lain. 3 orang, malam yang sama, kunjungan yang sama, kata-kata yang sama diucapkan kepada kami masing-masing secara terpisah di kamar kami sendiri. Ketika aku ragu sejenak, aku akan menelepon Tarik atau Nadia, dan dalam beberapa kalimat semua keraguan itu akan hilang lagi. Bukan karena mereka membantahku, tetapi karena mereka ada di sana. Mereka adalah bukti nyata. Kamu tidak dapat mengatakan kepada 3 orang bahwa mereka semua menemukan hal yang sama pada malam yang sama. 3 orang yang tidak pernah mengobrol sebelum tidur,
yang datang ke meja sarapan keesokan paginya dengan cerita yang sama yang sudah terbentuk sepenuhnya. Itu tidak terjadi karena kebingungan, itu tidak terjadi karena pengaruh, itu terjadi karena sesuatu yang nyata terjadi. Jadi, keraguan itu tidak pernah bertahan lama, itu akan datang dan saya akan membiarkannya sejenak lalu saya akan mengingatnya dan kemudian itu akan pergi. Saya ingin memberitahu Anda di mana kita sekarang karena cerita itu tidak berakhir di dapur itu atau di tahun itu atau di bulan-bulan yang sulit itu. Beberapa tahun telah berlalu sejak malam mimpi itu. Kami bertiga tidak lagi di Riyadh. Kami akhirnya meninggalkan Arab Saudi. Bukan melarikan diri, berjalan menuju. Ada perbedaan dan penting bagi saya untuk mengatakannya seperti itu. Kami tidak melarikan diri karena takut. Kami bergerak menuju kehidupan yang telah kami jalani. Menuju komunitas. Menuju penyembahan yang tidak harus disembunyikan dalam bisikan. Menuju saudara-saudari seiman yang tahu dari mana kami berasal dan yang menerima kami tanpa syarat. Kami telah menetap di tempat di mana kami dapat menjalani iman kami secara terbuka, tempat kami dapat pergi ke gereja tanpa melihat ke belakang, di mana kita dapat mengucapkan nama Yesus dengan bebas, lantang, dan tanpa rasa takut, di mana anak-anakku, ya, sekarang aku punya anak, 2 di antaranya, laki-laki dan perempuan, dan mereka tumbuh dengan mengenal nama Yesus secara alami seperti mereka mengenal nama mereka sendiri, di mana anak-anakku dapat bertanya tentang Tuhan dan menerima jawaban yang jujur. Kebebasan itu adalah sesuatu yang tidak pernah kuanggap remeh untuk satu hari pun. Tidak satu hari pun, ada orang-orang di dunia saat ini yang berada dalam posisi yang sama seperti kita, yang telah mengalami sesuatu yang nyata dan benar dan yang tidak dapat menceritakannya kepada siapapun, yang menanggungnya sendirian dalam kegelapan, yang tidak memiliki tarik untuk dihubungi, tidak ada nadia untuk diajak duduk, tidak ada seorang pun yang akan berkata, "Ya, aku tahu, aku juga pernah mengalaminya." Saya sering memikirkan orang-orang itu, saya memikirkan mereka terutama di malam hari. Saya berdoa untuk mereka. Saya berdoa agar Yesus mendatangi mereka sebagaimana dia datang kepada kita dan agar ketika dia menyebut nama mereka, mereka tahu itu adalah dia dan bahwa pengetahuan itu cukup untuk menahan mereka sampai saatnya tiba ketika mereka dapat melangkah ke tempat terbuka. Ayah kami, saya akan bercerita tentang ayah kami. Ketika kami meninggalkan Arab Saudi, hubungan dengan ayah kami menjadi sangat sulit. Dia tidak berbicara kepada saya selama beberapa bulan. Ketika dia berbicara kepada saya, itu singkat dan formal seolah-olah dia berbicara kepada seseorang yang tidak dikenalnya dengan baik. Saya mengerti ini, saya tidak menyukainya, tetapi saya memahaminya. Saya adalah putranya dan saya telah meninggalkan iman keluarga kami dan di dunianya itu bukanlah hal yang kecil. Itu adalah luka. Saya memberinya ruang untuk merasakan luka itu. Saya tidak memaksa. Saya menelepon ketika saya bisa dan saya menjaga panggilan tetap hangat bahkan ketika dia kedinginan dan saya mengatakan kepadanya bahwa saya mencintainya setiap kali sebelum kami menutup telepon bahkan ketika dia tidak mengatakannya kembali. Dan saya berdoa setiap hari tanpa henti. Saya berdoa untuk ayah saya dengan nama. Sekitar 1,5 tahun setelah kami pergi, dia meneleponku. Ini bukan hal yang biasa. Panggilan telepon saat itu telah menjadi semacam rutinitas yang tidak nyaman, pendek, sopan, tanpa banyak kehangatan di dalamnya, seperti surat yang ditulis karena kewajiban daripada cinta. Namun panggilan ini berbeda dari saat dia berbicara. Suaranya mengandung sesuatu yang sudah lama tidak kudengar, sesuatu yang tidak pasti dan penuh pencarian. Setelah beberapa saat berbasa-basi, dia berkata, "Yusuf, ceritakan lagi tentang mimpi itu." Jantungku berhenti sejenak. Aku menenangkan diri dan berkata, "Ya, tentu saja, Baba." Dan aku menceritakannya. Aku menceritakan semuanya lagi, perlahan dan hati-hati, sama seperti yang kukatakan padanya di meja makan malam beberapa tahun sebelumnya, saat ia menatapku seolah-olah aku telah mengatakan sesuatu yang berbahaya. Aku menceritakan padanya seperti apa rupa Yesus, putih yang bukan hanya sewarna kain, tetapi juga warna sesuatu yang lain, terang, damai, sesuatu yang tidak memiliki nama dalam bahasa kita. Aku menceritakan padanya apa yang ia katakan, bagaimana ia menyebut namaku, bagaimana rasanya mendengar namaku dengan suara itu, bagaimana rasanya tangan diletakkan di bahuku dengan kelembutan dan pengetahuan yang begitu lengkap tentang siapa aku dan semua yang kubawa. Ayahku terdiam lama setelah aku selesai. Lalu ia berkata, dengan sangat lembut, "Aku telah bermimpi." Aku tidak berbicara, aku menunggu. Ia berkata, "Aku belum memberitahu ibumu, aku belum memberitahu siapapun." Namun selama beberapa bulan ini, aku telah bermimpi yang terus berulang. Ada seorang pria berpakaian putih, ia belum mengatakan apapun. Ia hanya berdiri dan menatapku, dan aku merasakan sesuatu saat melihatnya, yang sudah bertahun-tahun tidak kurasakan dalam doaku. Sesuatu yang hampir aku lupakan. Aku berkata, "Baba." Ia berkata, "Aku tidak tahu apa artinya." Aku berkata, "Kurasa kau tahu, Baba." Ia kembali diam. Keheningan panjang seorang pria yang tahu,
tetapi belum siap untuk mengatakan hal yang diketahuinya dengan lantang. Seorang pria berdiri di tepi sesuatu dan melihat ke bawah. Dan aku tidak mendorongnya, aku hanya menemaninya dalam keheningan. Aku telah belajar bahwa ada saat-saat ketika hal yang paling penuh kasih yang dapat kau lakukan adalah tetap berada di ujung telepon dan membiarkan seseorang berada di tengah-tengah apa yang sedang mereka alami. Lalu ia berkata, mungkin, itu saja, mungkin. Satu kata, namun, itu adalah kata terbesar yang pernah kudengar ayahku ucapkan sepanjang hidupku. Pria yang memiliki kepastian tentang segala hal. Pria yang keyakinannya selalu kokoh, dan mutlak. Pria yang mungkin mengatakan sesuatu yang selalu disebutnya mustahil. Itulah bunyi pintu yang telah kubuka selama bertahun-tahun. Aku berdoa untuk ayahku setiap hari setelah panggilan itu. Setiap hari. Namanya ada di bibirku setiap pagi sebelum aku melakukan hal lain. Sekitar 8 bulan kemudian, dia menelepon lagi. Kali ini suaranya berbeda, lebih ringan. Ada sesuatu di dalamnya yang kukenali karena aku merasakannya sendiri. Suara seseorang yang telah meletakkan sesuatu yang sangat berat yang telah mereka pikul untuk waktu yang sangat lama. Suara kelegaan. Suara seorang pria yang telah berhenti berjuang. Dia berkata, pria berbaju putih itu berbicara kepadaku tadi malam. Aku memegang teleponku dengan kedua tangan. Dia berkata, dia menyebut namaku. Dia berkata, Hamid, aku telah bersabar denganmu. Lalu dia berkata, kemarilah. Hanya satu kata itu. Kemarilah. Mataku terasa panas. Ayahku berkata, Yusuf, siapakah dia? Aku berkata, Baba, kau tahu siapa dia? Ayahku menarik napas di ujung telepon. Napas yang panjang dan lambat. Napas seorang lelaki yang baru tiba di suatu tempat setelah perjalanan yang sangat panjang. Lalu dia mengucapkan kata-kata yang telah bertahun-tahun kudoakan untuk kudengar. Dia berkata, dia adalah Yesus, bukan? Aku berkata, ya, Baba, dia adalah Yesus. Dan ayahku, seorang lelaki yang sombong, pendiam, dan sangat religius yang membesarkan anak-anaknya di masjid, yang tidak pernah melewatkan salat seumur hidupnya, yang menangis karena marah pada hari aku menceritakan kepadanya apa yang telah terjadi pada kami. Ayahku menangis di telepon. Bukan tangisan kecil, bukan tangisan sopan dari seseorang yang terharu. Tangisan yang dalam. Tangisan seorang lelaki yang telah memikul segalanya sendirian untuk waktu yang sangat lama dan akhirnya diizinkan untuk meletakkannya. Tangisan dari suatu tempat di bawah semua agama, kesombongan, dan tahun-tahun. Aku juga menangis. Kami berdua menangis, lalu kami diam bersama di telepon dan itu adalah saat-saat paling terhubung yang pernah kurasakan dengan ayahku selama bertahun-tahun. Lebih terhubung daripada tahun-tahun sebelum mimpi itu. Bahkan, karena ini adalah hubungan tanpa kepura-puraan. Ini adalah dua orang yang tidak menyembunyikan apapun di antara mereka. Dia menjadi beriman secara perlahan dan hati-hati dan dengan caranya sendiri. Sama seperti semua yang dilakukan ayahku, yang lambat dan hati-hati dan dengan caranya sendiri. Dia tidak terburu-buru. Dia bukan lelaki yang terburu-buru. Dia membaca lebih hati-hati dan lebih teliti daripada kami semua. Dia mengajukan pertanyaan, sulit pertanyaan, jawaban yang baik dan nyata, dan bukan jawaban yang mudah. Ia berdoa kepada Yesus, menunggu, mendengarkan, dan memperhatikan apa yang terjadi di dalam dirinya saat ia melakukannya. Dan selama beberapa bulan berikutnya, kehidupan datang kepadanya seperti halnya kehidupan datang ke dalam segala hal di musim semi. Awalnya pelan, lalu tak terbantahkan. Kami dapat mendengarnya dalam suaranya setiap kali ia menelepon. Formalitasnya hilang, jarak pun hilang. Ia lebih banyak tertawa. Ia menanyakan nama anak-anakku dan mengingat detail dari percakapan beberapa minggu sebelumnya. Ia hadir dengan cara yang belum pernah ia alami selama bertahun-tahun. Ketika aku melihatnya secara langsung untuk pertama kalinya setelah semua itu, ia memelukku untuk waktu yang lama. Ayahku, yang bukan pria yang memeluk orang untuk waktu yang lama. Ia memelukku, dan aku merasakan tangannya di belakang kepalaku dengan cara yang belum pernah kurasakan sejak aku masih kecil, dan aku teringat tangan putih di bahuku sendiri dalam mimpi di Riyadh, dan aku memahami sesuatu pada saat itu tentang bagaimana cinta bergerak, bagaimana ia bergerak melalui orang-orang, bagaimana ia berpindah dari satu tangan ke tangan lain melintasi waktu dan jarak serta setiap dinding yang kami bangun. Seorang ibu, dia masih dalam perjalanannya. Dia belum sepenuhnya beriman, tetapi dia tidak sama seperti sebelumnya, dan saya tidak mengatakannya dengan enteng. Dia lebih lembut, dia lebih ingin tahu daripada bersikap defensif. Dia baru-baru ini meminta saya untuk mengirimkan beberapa hal untuk dibacanya. Dia tidak menjelaskan alasannya. Dia hanya bertanya dengan cara yang praktis, seperti saat dia meminta resep atau alamat, dan saya cukup tahu untuk tidak membuatnya menjadi lebih dari itu pada saat itu. Saya mengirimkan beberapa hal kepadanya dan dia membacanya dan dia menelepon saya dan berkata, ini sangat berbeda dari apa yang saya harapkan. Saya bertanya kepadanya apa yang dia harapkan. Dia berkata, saya berharap ini tentang meninggalkan segalanya,
tetapi tampaknya lebih seperti tentang ditemukan. Saya katakan padanya bahwa itu benar sekali. Itu benar sekali. Dia sedang ditemukan. Saya percaya itu dengan segala yang saya miliki. Saya percaya itu sama seperti saya percaya pada apapun yang paling saya yakini dalam hidup saya. Dia sedang ditemukan dan orang yang menemukannya adalah orang yang sabar dan tidak akan berhenti. Saya akan mengakhiri dengan mengatakan ini. Saya tidak memilih untuk memiliki mimpi itu. Saya tidak pergi mencari Yesus. Saya adalah seorang pria Muslim yang tinggal di rumah Muslim di negara Muslim dan saya tidak punya niat untuk menjadi apapun selain Muslim. Saya tidak memiliki ketidakpuasan yang saya sadari, tidak ada luka terbuka yang saya tahu perlu disembuhkan, tidak ada pertanyaan yang saya tahu sedang saya tanyakan. Saya tidak mencari, saya sedang tidur. Namun dia datang kepada saya dan kepada saudara laki-laki dan perempuan saya pada malam yang sama. Dia datang ke 3 ruangan terpisah dan dia berdiri dan memanggil kami masing-masing dengan nama dan dia berkata dia selalu dekat. Dia berkata, datanglah, dan kami pergi, bukan karena kami berani. Saya ingin jujur tentang itu. Kami tidak berani. Kami takut berkali-kali di tahun-tahun berikutnya. Terkadang kami masih takut. Jalan yang ditempuh untuk mengikuti Yesus tidak selalu mudah dan siapapun yang mengatakan hal yang berbeda kepada Anda tidak jujur kepada Anda. Seringkali sangat sulit, ada banyak hal yang dituntut dari Anda. Anda kehilangan banyak hal, terkadang Anda kehilangan orang yang Anda cintai, setidaknya untuk sementara waktu. Ada malam-malam yang sangat panjang, ada harga yang nyata dan Anda merasakannya dengan cara yang nyata di hari-hari yang nyata. Namun, apa yang Anda temukan, apa yang diberikan kepada Anda, apa yang datang kepada Anda dan berdiam di dalam diri Anda ketika Anda berkata ya kepadanya, tidak ada harga yang cukup besar untuk membuatnya tidak sepadan. Saya telah menghitung harga itu berkali-kali. Saya menghitungnya dan kemudian saya menghitung apa yang telah saya terima dan tidak ada perbandingan. Tidak ada perbandingan, dia nyata, saya tahu dia nyata sebagaimana saya mengetahui segala sesuatu. Saya melihat wajahnya, saya mendengar suaranya, saya merasakan tangannya di bahu saya, dan dia telah membuktikan dirinya nyata tidak hanya dalam mimpi itu, tetapi di setiap tahun, dan setiap saat yang sulit dan setiap pagi sejak itu. Dia tidak pernah pergi, dia berjanji tidak akan pergi dan dia menepati janji itu setiap hari. Dan dia masih dekat, bahkan sekarang saat saya menulis ini, dia masih dekat. Jika Anda membaca ini dan ada sesuatu dalam diri Anda yang merespons, sesuatu yang mengenali apa yang saya gambarkan, sesuatu yang tenang yang telah lama menunggu tanpa mengetahui apa yang ditunggunya. Saya ingin mengatakan kepada Anda, bahwa pengenalan itu bukanlah suatu kebetulan. Itu bukan imajinasi Anda. Itu bukan perasaan yang Anda buat. Itulah dia, itulah Yesus yang sama yang datang kepada saya dalam kegelapan Kamis malam di Riyadh ketika saya tidak melihat dan tidak tahu bahwa saya tersesat. Dia masih datang. Dia masih bergerak melalui malam-malam orang-orang yang belum mendengar suaranya. Dia masih memanggil.